Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfarisi dari Prodi Perbankan Syariah 3A, NIM 201500056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar. Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuwan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-9 Masehi adalah abad di mana dunia Islam tengah mengalami masa keemasan. Ilmu pengetahuan tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada saat yang hampir bersamaan, aktivitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Biografi Yahya bin Umar. Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Lahir pada 828 Masehi, 213 Hijriah di Andalusi. Dia berasal dari Jaen atau Ceyan, tapi ia dibesarkan di Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara yang dilaluinya adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Kairawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Namun demikian, Ahkam al-Suk, Al-Kitab al-Muntaqabi, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab, Al-Fadail, Al-Wudu wa al-Salah, Al-Kitab al-Mizan, Al-Kitab al-Waswasah, Al-Kitab al-Sirah, Al-Kitab al-Ahmiyah, Al-Usun, Fadail al. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Pokok-pokok pikiran Yahya bin Umar tercermin dalam karya monumentalnya, yakni Ahkam al-Suk. Struktur pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang datang secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu dimiliki tempat bagi eksistensinya. Namun demikian, pasar yang dideskripsikan Yahya bin Umar dalam bukunya menyiratkan pasar sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli secara fisik datang secara bersama-sama. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas, dan terutama harga barang di pasar. Pembentukan pasar. Dua hal yang memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagian pedagang melakukan praktek siasa, al-ikrab atau banting harga. Banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Pembentukan harga dalam pasar kompetitif tidak adil. Yahya bin Umar berpendapat bahwa pembentukan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Yahya bin Umar memiliki pandangan bahwa dalam pasar yang seimbang, harga yang akan terjadi pada titik equilibrium dari penawaran dan permintaan dan pemasok akan mendapatkan keuntungan yang wajar. Kemudian penjual dapat meningkatkan harga dan menjual dengan keuntungan yang ekstrim. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfarisi dari Prodi Perbankan Syariah 3A, NIM 201500056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul
konsep pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuwan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-9 Masehi adalah abad di mana dunia Islam tengah mengalami masa keemasan. Ilmu pengetahuan tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada saat yang hampir bersamaan, aktivitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Biografi Yahya bin Umar. Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Lahir pada 828 Masehi, 213 Hijriah di Andalusi. Dia berasal dari Jaen atau Ceyan, tapi ia dibesarkan di Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara yang dilaluinya adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Kairawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Namun demikian Ahkam al-Suk, Al-Kitab al-Muntaqabi, Ikhtilaf Ibnu Al-Qasim wa Al-Ashab, Al-Fadail, Al-Wudu wa Al-Salah, Al-Kitab Al-Mizan, Al-Kitab Al-Waswasah, Al-Kitab Al-Sirah, Al-Kitab Al-Ahmiyah, Al-Usun, Fadail al. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Pokok-pokok pikiran Yahya bin Umar tercermin dalam karya monumentalnya, yakni Ahkam al-Suk. Struktur pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang datang secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu dimiliki tempat bagi eksistensinya. Namun demikian, pasar yang dideskripsikan Yahya bin Umar dalam bukunya menyiratkan pasar sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli secara fisik datang secara bersama-sama. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas, dan terutama harga barang di pasar. Pembentukan pasar. Dua hal yang memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagian pedagang melakukan praktek siasa, al-ikraq atau banting harga. Banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Pembentukan harga dalam pasar kompetitif tidak adil. Yahya bin Umar berpendapat bahwa pembentukan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Yahya bin Umar memiliki pandangan bahwa dalam pasar yang seimbang, harga yang akan terjadi pada titik equilibrium dari penawaran dan permintaan dan pemasok akan mendapatkan keuntungan yang wajar. Kemudian penjual dapat meningkatkan harga dan menjual dengan keuntungan yang ekstrim. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfarisi dari Prodi Perbankan Syariah 3A. NIM 20150056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar. Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuwan barat.
Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-9 Masehi adalah abad di mana dunia Islam tengah mengalami masa keemasan. Ilmu pengetahuan tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada saat yang hampir bersamaan, aktivitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Biografi Yahya bin Umar. Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Lahir pada 828 Masehi, 213 Hijriah di Andalusi. Dia berasal dari Jaen atau Ceyan, tapi ia dibesarkan di Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara yang dilaluinya adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Kairawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Namun demikian Ahkam al-Suk, Al-Kitab al-Muntaqabi, Ikhtilaf Ibnu Al-Qasim wa Al-Ashab, Al-Fadail, Al-Wudu wa Al-Salah, Al-Kitab Al-Mizan, Al-Kitab Al-Waswasah, Al-Kitab Al-Sirah, Al-Kitab Al-Ahmiyah, Al-Usun, Fadail al. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Pokok-pokok pikiran Yahya bin Umar tercermin dalam karya monumentalnya, yakni Ahkam al-Suk. Struktur pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang datang secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu dimiliki tempat bagi eksistensinya. Namun demikian, pasar yang